Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori-teori ilmu sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan Asep, Muhajir, Rizky, Nisa, Mutia, Jauza, dan Arif. Oke, yang pertama adalah teori-teori sosiologi. Dalam banyak ilmu pengetahuan klasik dan beberapa bidang banyak diterapkan tentang grand theory, di mana grand theory ini bersifat saling melengkapi dan saling berhubungan yang dapat diterima oleh semua spesialis dan disiplin ilmu pengetahuan. Grand theory ini merupakan seluruh abstrak dan teori yang menjelaskan tentang fakta dan peraturan dari disiplin ilmu tersebut ke dalam suatu sistem. Contoh grand theory dalam ilmu sosiologi adalah teori tindakan sosial dan sistem sosial. Yang pertama adalah teori tindakan sosial. Dalam teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh sosiologi ternama seperti Albert Marshall, Wilfredo Pareto, Durkheim, dan Max Weber yang dituangkan dalam karyanya The Structure of Social Action. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa keempat tersebut memiliki ilmu dalam sosiologi dengan elemen-elemen dasar untuk suatu teori tindakan sosial yang bersifat voluntaristik. Dalam analisisnya, Parson menggunakan alat tujuan yang intinya tindakan sosial merupakan suatu tujuan di mana tindakan tersebut terjadi dalam suatu situasi dan beberapa elemennya sudah pasti dengan beberapa elemen lainnya bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Johnson, elemen-elemen dasar dari suatu tindakan adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Antara alat dan kondisi merupakan sesuatu yang berbeda. Orang akan menggunakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan kondisi merupakan aspek situasi yang dapat dikontrol oleh seseorang yang bertindak. Adapun tentang teori sistem sosial, teori ini melihat bahwa penyataan sosial dari suatu perspektif yang sangat luas, tidak terbatas pada tingkatan struktur sosial saja. Dalam teori ini, Parson dan rekan-rekannya mengembangkan kerangka ADEL, yaitu Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latent Pattern Maintenance, sebagai empat persyaratan fungsional dalam pengembangan sistem sosial. Adaptation berperan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungan yang bersifat transformasi aktif dari situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan tidak mudahnya suatu kondisi untuk diubah. Goal attainment merupakan asumsi dari suatu tindakan untuk diharapkan mencapai tujuan dari suatu tindakan, terutama pada tujuan bersama-sama dalam sistem sosial. Integration merupakan persyaratan untuk menyatukan antara anggota dalam suatu sistem sosial. Yang terakhir, latent pattern maintenance merujuk pada berhentinya interaksi dalam sistem sosial, baik karena jenuh atau letup, serta tunduk pada sistem sosial yang berlaku. Keempat persyaratan fungsional di atas yang tadi dipandang sebagai suatu keseluruhan yang juga terlibat dalam saling tukar antar lingkungan. Beberapa pendapat fungsional struktur yang dikembangkan oleh Parson dapat dikaji melalui beberapa anggapan sebagai berikut. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat menjadi saling berpengaruh yang nantinya timbul tindakan timbal balik. Sekalipun integrasi sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Sekalipun integrasi sosial tidak akan mencapai kesempurnaan, tetapi setiap sistem sosial itu akan bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Perubahan yang terjadi dalam sistem sosial hanya mengenai bentuk luarnya saja. Tetapi unsur-unsur dasar yang melekat dalam sistem sosial termasuk fondasi pembangunan sistem sosial, sebagian di antaranya dapat didekati. Selanjutnya, yang kedua, jika terjadi penyatuan dengan beberapa faktor pendorong. Penyatuan itu terjadi tanpa menghilangkan pembagian sebelumnya yang disebabkan oleh pemisahan. Yang ketiga, pertumbuhan masyarakat dapat menyebabkan beberapa faktor seperti penyatuan kelompok, pemisahan kelompok, meningkatkan jumlah penduduk, dan meningkatkan solidaritas. Yang keempat, dalam masyarakat yang belum beradab, itu
bersifat homogen karena mereka terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki kewenangan, kekuasaan, dan fungsi yang sama. Terus yang kelima, suku nomaden memiliki ikatan yang sama karena berasal dari satu kepatuhan yang sama pada pemimpin suku. Yang keenam, jenis kelamin pria identik dengan kekuatan fisik. Yang ketujuh, kepemimpinan muncul sebagai akibat munculnya keluarga yang bersifat nomaden. Selanjutnya, wewenang dan kekuasaan ditentukan oleh kekuatan fisik dan kecerdikan seseorang. Setelah itu, wewenang dan kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas pun menandai pertumbuhan masyarakat. Kelompok-kelompok yang awalnya pertumbuhannya masih samar-samar, seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya mulai mantap. Timbullah adat menjadi suatu hukum. Hukum menjadi suatu kekhususan dan institusi sosial semakin terpisah-pisah. Jadi dalam hal memenuhi evolusi sosial ada kemajuan menuju ukuran, ikatan, keanekaragaman bentuk, dan kepastian yang besar. Dan yang terakhir, perkembangan pun memunculkan pemisahan unsur-unsur religi dan sekuler. Sistem pemerintahan semakin kompleks. Diferensiasi pun timbul dalam kelompok sosial, termasuk tumbuhnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang ditandai dengan suatu pembagian kerja. Yang ketiga, teori, teknologi, dan ketinggalan budaya dari William F. Cockburn. Konsep ketinggalan budaya Cockburn mengacu pada kecenderungan dari kebiasaan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal di belakang perubahan budaya material. Oleh karena itu, perubahan sosial tandai dengan ketegangan antara kebudayaan material dan non-material. Dalam karyanya Social Change with Respect to Culture and Original Nature, Cockburn mengembangkan hal berikut. Perilaku manusia merupakan produk warisan sosial budaya, bukan merupakan faktor genetik yang keturunan. Kenyataan sosial pada dasarnya terdiri atas pola perilaku individu yang nyata dan konsekuensinya, di mana pola perilaku yang nyata memperlihatkan suatu tingkat keteraturan tinggi yang melahirkan penemuan-penemuan baru. Sedangkan konsekuensi adalah ketimpangan atau ketegangan antara kebudayaan material yang lebih maju dibandingkan kebudayaan non-material yang tertinggal. Perubahan kebudayaan material yang dimulai dari penemuan-penemuan baru, sedangkan kebudayaan non-material seperti kebiasaan dan tata cara organisasial yang akhirnya kebudayaan non-material harus mengikuti kebudayaan material. Akibatnya terjadi ketegangan antara kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan non-material tidak mampu mengejar kebudayaan material yang berkembang secara terus-menerus. Akibatnya terjadi ketertinggalan budaya pada budaya non-material. Selanjutnya, teori dramaturgi Erving Goffman. Menurutnya, interaksi tatap muka itu dibatasinya sebagai individu yang saling mempengaruhi perilaku mereka satu sama lain ketika sama-sama berhadapan fisik. Adapun teori dramaturgi dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam suatu situasi sosial, seluruh tindakan dari partisipan tersebut disebut sebagai suatu penampilan, sedangkan orang lain dalam situasi tersebut disebut sebagai pengamat atau partisipan lainnya. Para aktor dalam artian si penampil ini merupakan mereka yang melakukan penampilan rutin. Yang dimaksud penampilan rutin Goffman adalah tindakan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang diungkapkan baik dalam pertunjukan dan dalam kesempatan lain. Individu dapat menunjukkan tindakan bagi orang lain, tetapi kesan yang didapat si individu tersebut berbeda-beda. Seseorang dapat meyakinkan dalam tindakannya yang ditunjukkannya, walaupun tindakan tersebut berbeda dengan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Karena itulah perlu dibedakan antara panggung depan dengan panggung belakang. Panggung depan ditunjukkan untuk penampilan individu secara teratur di depan publik sebagai sosok yang ideal. Sedangkan panggung belakang terdapat masyarakat khusus yang tidak sepenuhnya dapat terlihat di permukaan atau publik. Dalam hal ini mungkin terjadi tradisi dan karakter individu sangat berbeda dengan apa yang tampil di depan publik.
Dengan demikian, ada kesenjangan peran maupun keterikatan peranan. Selanjutnya, teori strukturasi Anthony Giddens. Giddens dalam bukunya berjudul The Class Structure of Advanced Society and the Constitution of Society mengupayakan kritikannya terhadap teori sosial klasik hingga tahun 1960 ditandai dengan serangkaian asumsi prateoritis yang kurang memadai bagi studi kehidupan sosial. Adapun teori strukturasi Giddens dapat dimulai sebagai berikut. Pertama, teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi yang berbeda dari mazhab sosiologi interpretatif, fungsionalisme, dan strukturalisme. Untuk itu diperlukan rekonstruksi untuk mencapai arah teori strukturasi. Praktek sosial harus dipahami sebagai keserasian antara ucapan dan tindakan. Rekonseptuasi atas tindakan struktur dan sistem diawali dengan memandang praktik-praktik sosial harus terus berlangsung sebagai segi analitik dan penting. Mengetahui bagaimana tindakan dalam kehidupan sosial pun mencakup pengetahuan tentang bagaimana mematuhi peraturan. Peraturan lebih merupakan pembangkit atau media bagi praktik-praktik sosial dan adanya saling ketergantungan antara struktur dan tindakan. Dengan demikian, subjek dipandang bukan sebagai objek determinasi maupun sebagai subjek yang bebas penuhnya. Selanjutnya adalah teori globalisasi of nothing, George Reiser. George Reiser bersama Douglas J. Goodman mengupayakan sebagai berikut. Nothing di sini menurut Reiser adalah bentuk yang dibayangkan dan dikontrol sebagai pusat, yang sebagian besar adalah kosong dan yang lainnya diisi yang berbeda. Jadi nothing ini sesuatu bukan akibat dari sesuatu yang lain, maka globalisasi dapat diartikan sebagai penyebaran nothing seluruh dunia. Namun sebaliknya, sesuatu dipahami sebagai bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara asli yang umumnya kaya dalam isi yang berbeda. Adapun contohnya seperti mall perbelanjaan, di mana mall merupakan sebuah struktur yang kosong dan dapat dibangun di seluruh dunia. Serta mall tersebut juga dapat diisi dengan barang yang spesifikasi atau barang-barang yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Teori-teori antropologi. Ilmu tidak serta-merta merupakan metode untuk menghasilkan teori, sebab teori merupakan tindak kreatif yang lahir dari pikiran yang menggenggam informasi dan berdisiplin. Seperti halnya ditekankan oleh Frankl, ada hakikatnya pemahaman dan kemungkinan dipahami adalah proses psikologis berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain. Sesuatu yang sedang dan harus kita upayakan dalam antropologi adalah pengetahuan yang terbuka untuk umum dan andal mengenai hal ihwal sosiokultural. Dengan demikian, sering terjadi teori-teori antropologi yang ditolak. Penyebabnya semata-mata karena dianggap deterministik maupun merendahkan martabat manusia dan sebagainya. Yang pertama, teori orientasi nilai budaya dari Buchholm. Menurut teori tersebut, hal-hal yang paling tinggi nilainya dalam tiap kebudayaan hidup manusia minimal ada 5. Yang pertama, human nature atau makna hidup manusia. Jadi dalam menganggap bahwa hidup itu adalah sumber keprihatinan dan penderitaan, maka kemungkinan variasi konsepsi orientasi nilai budayanya dirumuskan Buchholm dengan kata evil. Sebaliknya, dalam banyak kebudayaan yang menganggap hidup itu adalah sumber kesenangan dan keindahan, dirumuskannya dengan kata good. Selanjutnya, nature atau makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi banyak kebudayaan yang mengkonsepsikan alam sedemikian dahsyat dan sempurna sehingga manusia sepatutnya tunduk saja kepadanya. Namun terdapat juga kebudayaan yang mengajarkan kepada warganya sejak usia dini, walaupun alam bersifat ganas dan sempurna. Nalar manusia harus mampu menjajaki rahasianya untuk menaklukkan dan memanfaatkan
memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, time. Jadi ada kebudayaan yang mementingkan masa sekarang, sementara banyak pula yang berorientasi ke masa depan. Kemungkinan besar untuk tipe pertama adalah pemboros, sedangkan untuk tipe kedua adalah manusia yang hemat. Selanjutnya, activity. Jadi karya dan amal perbuatan manusia. Banyak kebudayaan menganggap bahwa manusia bekerja untuk mencari makan, selain untuk bereproduksi. Hal itu dirumuskan Kluckhohn dengan kata being. Sebagian kebudayaan menganggap bahwa hidup itu lebih luas daripada bekerja, seperti menolong orang lain, dikelompokkannya dalam kata diri. Yang terakhir, relasional. Banyak kebudayaan yang mengajarkan sejak awal untuk hidup bergotong royong, serta menghargai terhadap perilaku pemuka-pemukanya sebagai acuan kebudayaan sendiri. Sebaliknya, banyak kebudayaan yang menekankan hak individu untuk mandiri, maka orientasinya adalah mementingkan mutu dari karyanya, bukan atas senioritas kedudukan, pangkat, maupun status sosialnya. Yang kedua, teori evolusi sosiokultural paralel, konvergen, divergen, Sahlin, dan Harris. Beberapa penganut evolusionisme berpendapat bahwa arah kecenderungan utama dalam evolusi sosiokultural adalah bertambahnya kompleksitas masyarakat. Menurut dua antropolog yang sebenarnya tidak bersatu, yakni Marshall Sahlin dan Marvin Harris, bahwa evolusi sosiokultural meliputi seluruh sistem sosiokultural maupun komponen-komponen yang terpisah dari sistem tersebut. Lalu, evolusi sosiokultural bukanlah proses tunggal unitary terjadi dengan cara yang sama pada seluruh masyarakat. Sebagaimana evolusi biologis, evolusi sosiokultural memiliki karakter ganda. Pada suatu sisi, ia merupakan proses yang meliputi transformasi menyeluruh pada masyarakat. Lalu, pembedaan tersebut dapat dirinci sebagai evolusi paralel, evolusi konvergen, dan evolusi divergen. Evolusi paralel merupakan evolusi yang terjadi dalam dua atau lebih sosiobudaya atau masyarakat yang berkembang dengan cara yang sama dan dengan tingkat yang pada dasarnya sama. Selanjutnya, evolusi konvergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula berbeda perkembangannya, namun akhirnya mengikuti pola yang serupa kemajuannya. Lalu, evolusi divergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula mengikuti banyak persamaan yang serupa, namun akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang jauh berbeda. Lalu yang ketiga, teori evolusi kebudayaan Lewis H. Morgan. Karya terpentingnya berjudul Ancient Society pada tahun 1987 yang memuat 8 tahapan tentang evolusi kebudayaan secara universal. Yang pertama itu zaman liar tua, merupakan zaman sejak adanya manusia sampai menemukan api. Kemudian manusia menemukan kepandaian meramu dan mencari akar-akar tumbuhan liar. Selanjutnya zaman liar madya, merupakan zaman di mana manusia menemukan senjata busur dan panah. Pada zaman ini pula manusia mulai mengubah mata pencariannya dari meramu menjadi pencari ikan di sungai-sungai sebagai pemburu. Selanjutnya zaman liar muda. Pada zaman ini manusia dari persenjataan busur dan panah sampai mendapatkan barang-barang tembikar, namun kehidupannya masih berburu. Lalu zaman barbar tua, pada zaman ini sejak pandai membuat tembikar sampai mula berternak maupun bercocok tanam. Selanjutnya zaman barbar madya, yaitu zaman sejak manusia berternak dan bercocok tanam sampai kepandaian membuat benda-benda atau alat-alat dari logam. Lalu zaman barbar muda, yaitu zaman sejak manusia memiliki kepandaian membuat alat-alat dari logam sampai mengenal tulisan. Selanjutnya zaman peradaban. Zaman peradaban purba, di mana
Zaman ini menghasilkan beberapa peradaban klasik zaman batu dan logam. Selanjutnya zaman peradaban masa kini, sejak zaman peradaban tua atau klasik sampai sekarang. Lalu yang keempat, teori evolusi animisme dan magic dari Taylor dan Fraser. Hubungan dengan teori agama, magis dan sihir yang secara garis besar intinya teorinya sebagai berikut. Yang pertama, animisme adalah suatu kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup di balik semua benda. Animisme merupakan pemikiran yang sangat tua. Asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa, disebabkan dua hal. Yang pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan mati. Yang kedua, peristiwa mimpi. Selanjutnya, manusia memecahkan beberapa persoalan hidupnya selalu dengan akal dan sistem pengetahuannya. Akan tetapi, kemampuan akal dan sistem pengetahuan manusia terbatas, maka ia pun menggunakan magis atau ilmu gaib. Selanjutnya, ilmu gaib mulanya hanya untuk mengatasi pemecahan masalah hidup manusia yang berada di luar kemampuan akal dan sistem pengetahuannya. Saat itu, agama atau religi belum ada. Selanjutnya, karena penggunaan magic tidak selalu berhasil atau bahkan kebanyakan gagal, maka mulailah ia yakin bahwa alam semesta di bumi dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa daripada manusia. Antara agama dan magic itu berbeda. Magic memiliki dua prinsip utama. Yang pertama, like produce like, atau persamaan menimbulkan persamaan, disebutnya sebagai magic sympathesis. Yang kedua, prinsip magic senggol atau contagious magic. Yang kelima, teori evolusi keluarga J.J. Beckhoven. J.J. Beckhoven adalah seorang ahli hukum Jerman yang banyak mempelajari etnografi bangsa-bangsa seperti Yunani, Romawi, Indian, termasuk juga Asia Afrika. Karya monumentalnya ditulis dengan judul Hukum Ibu atau Des Maturecht. Menurut Kunchara Ningrat, inti dari teori evolusi keluarga dari Beckhoven tersebut adalah bahwa seluruh keluarga di dunia mengalami perkembangan melalui 4 tahap yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap promiskuitas, di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok, yang mana laki-laki dan perempuan berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunannya tanpa ikatan. Yang kedua, lambat laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada masa ini anak-anak mulai mengenal ibunya, belum mengenal ayahnya. Yang ketiga, tingkat berikutnya adalah sistem patriarki di mana ayah menjadi kepala keluarga. Perubahan dari matriarki ke patriarki tersebut setelah kaum pria tidak puas dengan keadaan sosial yang mengedepankan peranan perempuan atau ibu. Yang keempat, pada tingkatan terakhir, di mana terjadi perkawinan tidak selalu dari luar kelompok atau eksogami, tetapi bisa juga dari dalam kelompok yang sama atau endogami, memungkinkan anak-anak secara langsung mengenal dan banyak berhubungan dengan ibu dan ayahnya. Hal ini lambat laun sistem patriarki mengalami perubahan dan atau hilang menjadi suatu bentuk keluarga yang dinamakan parental. Yang keenam, teori upacara sesaji Smith. Tulisan W. Robertson Smith, seorang ahli teologi, ilmu pasti, dan bahasa, serta sastra Semit yang berasal dari Universitas Cambridge yang terkenal berjudul Lectures on Religion of the Semites. Isi pokok buku itu erat kaitannya dengan teori sesaji. Menurut Kunchara Ningrat, dapat dikemukakan bahwa terdapat 3 gagasan penting mengenai azas-azas religi dan agama pada umumnya, yaitu sebagai berikut. Gagasan pertama, di samping sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara juga merupakan suatu perwujudan dari religi atau agama yang memerlukan studi analisis yang khusus. Gagasan kedua, bahwa upacara religi atau agama tersebut biasanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat atau pemeluk religi atau agama mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. Gagasan ketiga, pada prinsipnya upacara sesaji di mana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya, hakikatnya sama sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para dewa. Selanjutnya adalah teori-teori geografi. Yang pertama, teori ledakan penduduk Thomas Robert Malthus. Teori Malthus tentang ledakan penduduk ditulis dalam bukunya An Essay on the Principles of Population. Dalam teorinya tersebut, Malthus mengemukakan pendapat sebagai berikut. Yang pertama,
Masyarakat manusia akan tetap miskin karena kecenderungan pertambahan penduduk berjalan lebih cepat daripada persediaan makanan. Yang kedua, pertambahan penduduk dapat diibaratkan deret kali atau deret ukur sehingga pelipat gandaan jumlah penduduk dalam setiap 25 tahun, sedangkan peningkatan sarana-sarana kehidupan berjalan lebih lambat yakni menurut deret hitung atau deret tambah. Yang ketiga, melalui tindakan pantang seksual atau pantangan kawin, perang, bahaya, kelaparan, dan bencana alam, jumlah penduduk memang diusahakan sesuai dengan sarana kehidupan yang tersedia. Teori geografi yang kedua adalah teori pengaruh iklim terhadap peradaban, Ellsworth Huntington. Ellsworth Huntington, seorang ahli geografi Amerika Serikat yang produktif menulis berbagai buku ternama, dan teorinya tergolong fantastis imajiner, kadang dinilai bombastis. Nah, inti teori-teorinya itu terdapat dalam 3 buku, yakni The Pulse of Asia, Palestine and its Transformation, dan Civilization and Climate. Namun, cara itu tidak cukup untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sampai di atas batas minimum. Secara garis besar, pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peradaban besar yang ada di kawasan Asia Tengah dan Asia Barat Daya pada zaman kuno, sekarang ini kondisi dari daerah-daerah tersebut mengerikan. Pada awal abad ke-20, diperkirakan terjadinya kemerosotan peradaban yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang kedua, mengeringnya wilayah itu saat ini kelihatannya tidak sesuai dengan posisinya dahulu sebagai pusat kerajaan. Yang ketiga, proses semacam ini menjadi bagian dari suatu proses yang lebih besar dari fenomena-fenomena yang lebih umum. Yang keempat, begitupun cerita pengembaraan bangsa Ibrani atau Yahudi dalam kitab suci berhubungan dengan titik tengah antara masa kekeringan dan masa kebasahan. Yang kelima, proses pengeringan yang progresif dari bumi mengikuti arah tertentu, umumnya dari timur ke barat. Inilah yang menjelaskan pergantian pusat-pusat peradaban besar dari Babilonia, dari Mesir ke Yunani, dari Yunani ke Roma, dari Roma ke Perancis, dari Perancis ke Inggris, dan dari Inggris ke Amerika Serikat. Teori geografi yang ketiga adalah teori lokasi lahan Johann Heinrich von Thunen. Johann Heinrich von Thunen dalam Der Isolierte Stadt mengemukakan bahwa pada dasarnya penggunaan lahan dapat dibagi dalam beberapa penggunaan. Nah, dengan cara mengambil satu pusat kota sebagai satu-satunya tempat memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh seluruh negara, sedangkan daerah-daerah di sekitarnya hanya sebagai pemasok bahan mentah ke kota. Teori geografi yang keempat adalah teori daya sentrifugal dan sentripetal Charles Oakleby. Charles Oakleby menulis topik Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography pada artikel Journal Annals pada Association of American Geographers, volume 23, nomor 1, halaman 1-20. Dalam tulisan tersebut, Oakleby menguraikan bahwa proses berekspansinya kota yang makin meluas dan berubahnya struktur tata guna lahan sebagian besar disebabkan oleh adanya daya sentrifugal dan sentripetal pada beberapa kota. Daya sentrifugal mendorong penduduk dan usahanya bergerak keluar sehingga terjadi dispersi kegiatan manusia dan relokasi sektor-sektor serta zona-zona kota. Nah, sedangkan daya sentripetal mendorong penduduk bergerak ke dalam kota dan berbagai usaha-usahanya yang menimbulkan pemusatan atau konsentrasi aktivitas masyarakat. Teori geografi yang kelima adalah teori kota konsentris Burgess. Burgess adalah seorang geograf Amerika Serikat yang mengkaji struktur kota Chicago pada tahun 1920-an. Dan teori konsentrasi tersebut dimuat dalam tulisannya yang berjudul The Geography of City. Inti teori kota konsentris tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hakikatnya, kota itu meluas secara seimbang dan merata dari suatu pusat atau inti sehingga muncul zona-zona baru sebagai perluasannya. Yang kedua, pada setiap saat, dengan demikian dapat ditemukan sejumlah zona yang konsentris letaknya sehingga struktur kota menjadi bergelang atau melingkar. Yang ketiga, di pusat kota terdapat zona pertama sebagai Central Business District, disingkat CBD. Nah, jika di Chicago disebut Loop. Fungsi loop ini sebagai pusat atau jantung kehidupan perdagangan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Nah, zona yang kedua sebagai zona peralihan atau transitional zone, merupakan kawasan perindustrian disertai oleh rumah-rumah pribadi yang kuno. Teori geografi yang keenam adalah teori konflik antar suku bangsa nomadik, Sedenter Jean Banhus. Dalam bukunya Geografi Humain, Banhus menerangkan penelitiannya tentang pengaruh kehidupan nomadik atau barbar terhadap politik. Penelitian ini dilakukan di beberapa kawasan khususnya Afrika, Gurun Sahara dan Asia Tengah yang beriklim keras dengan sistem keluarga yang patriarkat
yang menghasilkan otorianisme. Isi pokok dari teori tersebut yaitu, yang pertama, tidak memungkinkan pengolahan alam intensif dengan kondisi alam berupa stepa-stepa padang rumput dan musim dingin yang ekstrim. Pembangunan oase-oase irigasi hanya di bibir-bibir gunung. Yang kedua, tanah sangat sesuai dengan jenis pastoral untuk memelihara kawanan ternak. Artinya, wilayah tersebut digunakan oleh penggembala di atas kuda dengan kelompok-kelompok manusia dalam suatu wilayah yang luas. Yang ketiga, mereka memiliki gerakan taktis dan strategi yang mendaulatkan mereka terhadap ruang dan menguasai para tetangga mereka. Yang ketiga, mereka memiliki gerakan taktis dan strategi yang mendaulatkan mereka terhadap ruang dan menguasai para tetangga mereka. Ini karena alam yang membuat mereka terbiasa mencari sumber air dalam jarak yang jauh. Yang keempat, beberapa penakluk yang paling besar dan paling berani dalam sejarah muncul dari stepa-stepa Genghis Khan, Timur Leng, Kubilai Khan. Yang kelima, kualitas dan kemampuan yang menjadi alasan bagi kekuasaannya diperoleh dari stepa, dari keterampilan yang dianugerahkan kepada pastoral, dan dari subordinasi geografis pada lingkungannya. Yang terakhir, kelompok penggembala ini bukan massa petani kelompok kecil yang mengerumuni seluruh Asia Selatan dan Asia Timur yang memimpin dunia. Berabad-abad mereka menguasai India, sedangkan Cina berada di bawah kekuasaan orang-orang Mongol. Selanjutnya adalah teori-teori sejarah. Kedudukan teori dalam ilmu sejarah menimbulkan perdebatan sengit, terutama pada aliran empirisme dan idealisme, khususnya mengenai penerapan hukum umum, general law, dan teori generalisasi atau generalizing theory. Golongan idealis utamanya neokanitan seperti Wilhelm, kemudian Heinrich Windelband, Max Weber, serta neo-Hegelian seperti Benedetto dan lain-lainnya mengatakan bahwa ilmu-ilmu alam dan kajian manusia merupakan jenis olahan intelektual yang sangat berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena tujuan ilmu-ilmu alam adalah menemukan hukum-hukum umum yang sifatnya nometik, sedang sejarah adalah untuk mendeskripsikan individu dan peristiwa serta fakta unik yang bersifat ideografik, di mana ilmu-ilmu alam bersifat objektif dengan metode observasi langsung dan eksperimennya. Sedangkan kajian-kajian kemanusiaan termasuk sejarah bersifat subjektif dengan metode interpretasi dan pemahaman serta berpikir ulang. Adapun golongan empiris berpendapat bahwa walau terdapat perbedaan dalam metode, sebenarnya harus mampu menunjukkan pengetahuan yang beda dan sejarah pun harus mengikuti aturan yang sama. Tuduhan terhadap pendukung teoritis itu menurut mereka adalah prasangka belaka. Bahkan kecenderungan negatif yang dimiliki kaum tradisionalis mampu mengakibatkan pemiskinan pemahaman sejarah. Sehingga jika dibiarkan begitu saja, sejarah akan tidak berkembang. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa sejarah ditulis dengan tidak hanya menekankan pada aspek keunikan, di mana sejarawan pun membuat keumuman-keumuman seperti pembuatan kategori, konsep, dan generalisasi dari peristiwa. Yang pertama ada teori gerak siklus sejarah yang digagas oleh Ibnu Khaldun. Pokok-pokok pikirannya antara lain, kebudayaan adalah masyarakat manusia yang memiliki landasan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi dan hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain, yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan lingkungan serta mendapatkan kesenangan dan kecukupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan sanksi. Kemudian, kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase, yakni fase primitif, urbanisasi, kemewahan, dan juga kemunduran. Pada fase primitif atau nomaden, ini adalah bentuk kehidupan manusia terdahulu yang pernah ada. Pada masa ini, sifat kehidupan kasar diwarnai keberanian dan ketangguhan mendorong mereka untuk mendudukkan kelompok lain. Selain itu, pada masa ini kelompok tersebut tumbuh solidaritas, ikatan, dan persatuan yang menopang peraihan kekuasaan dan kesenangan. Kemudian pada fase urbanisasi, pembangunan tetap berlangsung sehingga majunya perkembangan kebudayaan khususnya di kota-kota. Kemudian pada fase kemewahan, banyak kelompok yang tenggelam pada masa ini, yang kemudian mencirikan fase ini dengan beberapa faktor seperti ketangguhan mempertahankan diri, memperoleh kemewahan dengan atau dalam kekayaan, keinginan hidup bebas, serta mengejar nafsu kepuasan dan kesenangan. Kemudian yang terakhir ada fase kemunduran, di mana kerajaan dan pemerintahan melalaikan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan yang mempercepat kehancuran yang ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan diri.
yang kemudian ditandakan dengan selesainya suatu daur kultural yang bermulanya daur kultural baru dalam sejarah tersebut. Dan kelompok-kelompok yang terkalahkan biasanya akan mengekor pada kelompok-kelompok yang menang, baik dalam slogan, pakaian, kendaraan, tradisi, dan lain. Kedua, ada teori daur kultural spiral yang digagas oleh Giambattista Vico, di mana secara makro pokok-pokok pikiran tersebut antara lain: A. Perjalanan sejarah bukan seperti roda yang berputar, yang memungkinkan seseorang filsuf meramalkan kejadian di masa depan. Kemudian sejarah berputar dalam gerakan spiral yang mendaki dan memperbaharui dirinya. Selanjutnya masyarakat manusia bergerak melalui fase perkembangan tertentu dan terjalin erat dengan kemanusiaan yang dicirikan oleh gerakan kemanusiaan dalam 3 fase, yakni teologis, herois, dan juga humanitis. Dan terakhir adalah ide kemajuan merupakan substansial yang bergerak dalam lingkaran historis yang saling berpengaruh terhadap cara kultural dalam setiap lingkaran pola-pola budaya yang berkembang seperti agama, politik, seni, sastra, hukum, maupun filsafat yang saling terjalin organik. 3. Ada teori tantangan dan tanggapan yang digagas oleh Arnold Toynbee, di mana pokok-pokok teorinya adalah sebagai berikut. Pertama, Toynbee mengemukakan bahwa terdapat 21 pusat peradaban di dunia, misalnya Mesir kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban barat atau Kristen. 6 peradaban muncul serentak dari masyarakat primitif dari Mesir, Sumeria, Cina Maya, Minoa, dan India. Masing-masing muncul secara terpisah. Semua peradaban berasal dari 6 peradaban asli itu. Sebagai tambahan, sudah ada 3 peradaban gagal, yakni Kristen Barat Jauh, Kristen Timur Jauh, dan juga Skandinavia. Serta 5 peradaban yang masih bertahan, yakni Polinesia, Eskimo, Nomadik, Ottoman, dan juga Spartan. Selanjutnya, peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan, walaupun bukan atas dasar murni hukum sebab dan akibat, melainkan sekedar hubungan yang dapat terjadi antara alam, manusia maupun manusia dengan manusia. Kemudian, berjenis-jenis tantangan yang berbeda dapat menjadi tantangan yang diperlukan bagi kemunculan suatu peradaban. Terdapat 5 kawasan perangsang yang berbeda bagi kemunculan peradaban, yakni kawasan ganas, kawasan baru, diperebutkan, ditindas, dan juga tempat pembuangan. Kawasan ganas mengacu pada lingkungan fisik yang sulit ditaklukkan seperti kawasan lembah. Kemudian kawasan baru mengacu pada daerah yang belum pernah dihuni. Kawasan diperebutkan termasuk yang baru ditaklukkan dengan kekuatan militer. Kawasan tertindas menunjukkan situasi ancaman dari luar yang berkepanjangan, serta kawasan pembuangan mengacu pada kawasan-kawasan tempat kelas dan ras yang secara historis telah menjadi sasaran penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kemudian, antara tantangan dan tanggapan berbentuk kurva linear, yang berarti tingkat kesukaran yang cukup besar mampu membangkitkan tanggapan yang memadai. Selanjutnya, terdapat kriteria yang tercipta tanggapan yang memadai. Pertama, keras atau lunaknya tantangan. Yang kedua, kehadiran elit kreatif yang memimpin dalam memberi tanggapan atas tantangan yang ada. Ini karena seluruh tindakan sosial adalah karya individu, pencipta, atau minoritas kreatif. Yang keempat adalah teori dialektika kemajuan yang digagas oleh John Romain, di mana pokok-pokok pikirannya adalah A. Gerak sejarah umat manusia itu kebalikan dari perkembangannya secara berangsur-angsur atau evolusi, melainkan maju dengan lompatan-lompatan yang sebanding dengan mutasi yang dikenal dalam dunia alam hidup biologis. B. Suatu langkah baru dalam evolusi manusia, kecil kemungkinan terjadinya dalam masyarakat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam arah tertentu. Sebaliknya, kemajuan yang pernah dicapai di masa lalu mungkin akan menjadi penghambat bagi kemajuan yang lebih lanjut. Suasana puas diri serta kepentingan yang bercokol pada kelompok tersebut akan cenderung menentang langkah-langkah berupa perombakan menyeluruh terhadap lembaga atau perlengkapan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah keterbelakangan dalam hal tertentu dapat dijadikan sebagai keunggulan untuk mengejar ketertinggalan. Sebaliknya, kemajuan yang relatif pesat di masa lalu dapat menjadi penghambat kemajuan di masa kini, yang disebut sebagai dialektika kemajuan. Yang kelima ada teori despotisme timur yang digagas oleh Wittfogel, di mana pokok-pokok teorinya adalah A. Cara produksi asiatis menurut pendapatnya yang khas pada masyarakat yang berdasarkan irigasi besar-besaran telah menimbulkan suatu garis lain dalam perspektif evolusi. Kemudian masyarakat hidrolis yang tidak hanya dicirikan dengan irigasi, tapi juga bangunan drainase besar-besaran yang merupakan tipikal despotisme timur yang menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan total oleh suatu birokrasi yang bercabang luas dan terpusat.
serta secara tajam meski dibedakan oleh masyarakat feodal. C. Bila masyarakat feodal memungkinkan perkembangan menuju kapitalisme borjuis, maka birokrasi-birokrasi Asiatis sama sekali tidak cocok dengan perkembangan menuju struktur yang lebih modern. Kemudian, struktur-struktur politik baru yang dilahirkan kerajaan-kerajaan despotis timur di masa lalu seperti Rusia dan Cina tidak dapat dipandang sebagai subtipe masyarakat modern, melainkan hanya salinan-salinan dari despotisme timur yang tradisional. Kemudian yang terakhir, doktrin ini bermaksud menunjukkan bahwa Uni Soviet maupun Cina tidak dapat menawarkan apa yang diinginkan bangsa lain, sehingga jalan satu-satunya untuk menuju arah kemajuan peradaban adalah dengan mengikuti garis peradaban modern berdasarkan hak milik. Wittfogel berpendapat garis ini tidak lagi menuju sosialisme, melainkan hanya bergerak menuju suatu masyarakat polisentrisme dan demokratis, di mana kompleks-kompleks birokrasi yang lebih besar saling mengendalikan satu sama lain dan memerlukan masyarakat yang terbuka. Selanjutnya adalah teori perkembangan sejarah dan masyarakat oleh Karl Marx. Karl Marx ini merupakan seorang ilmuwan sosial revolusioner Jerman, punya analisis tentang masyarakat kapitalis yang menjadi basis teoritis untuk pergerakan sejarah dan politik. Kontribusinya itu terletak pada penekanan terhadap peran faktor ekonomi, berubahnya cara masyarakat dalam reproduksi alat-alat subsistensial dalam membentuk jalannya sejarah. Teori-teorinya tentang gerak sejarah dan masyarakat tertuang dalam Die Deutsche Ideologie atau ideologi Jerman yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, struktur ekonomi masyarakat yang ditopang oleh relasi-relasinya dengan produksi merupakan fondasi yang real dari masyarakat. Jadi struktur ini muncul berdasar suprastruktur hukum dan politik yang berkaitan dengan bentuk tertentu dari kesadaran sosial. Yang kedua, seiring dengan tenaga produktif masyarakat berkembang, tenaga-tenaga produktif ini mengalami pertentangan dengan berbagai relasi produk yang ada, sehingga membelenggu pertumbuhannya. Lalu yang ketiga, konflik itu terselesaikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan tenaga-tenaga produktif. Lalu muncul relasi-relasi produksi yang baru dan lebih tinggi yang persyaratan materialnya juga lebih matang dalam rahim masyarakat itu sendiri. Yang keempat, relasi-relasi produksi ini lebih baru dan lebih tinggi, mengakomodasi secara lebih baik keberlangsungan pertumbuhan kapasitas produksi masyarakat. Lalu yang kelima, disinilah kapitalisme akan hancur oleh hasratnya sendiri untuk meletakkan masyarakat pada tingkat produktif yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu, perkembangan tenaga-tenaga produktif yang membayangkan munculnya kapitalisme sebagai respon terhadap tingkat tenaga produktif pada awal mula terbentuk. Yang terakhir, dengan demikian, perkembangan kapitalis produktif masyarakat menentukan corak utama evolusi yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat menciptakan institusi-institusi hukum dan politik masyarakat atau suprastruktur. Selanjutnya adalah teori feminisme oleh Wollstonecraft. Nama panjangnya adalah Mary Wollstonecraft. Dia menulis beberapa buku, diantaranya buku pertamanya yaitu Truth on the Education of Daughters. Setelah ia mendapatkan karir terbaik sebagai penulis, ia mendapatkan citra buruk karena dukungan penuhnya terhadap prinsip republikan dalam bukunya A Vindication of the Rights of Man, yang merupakan salah satu dari sekian banyak tanggapan atas kritik Edmund Burke terhadap Revolusi Prancis. Isi pokok pemikiran teori Wollstonecraft itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu ciri yang paling universal sekaligus mencolok adalah subordinasi wanita atas pria. Yang kedua, dalam beberapa segi, hal itu disebabkan oleh kaum wanita itu sendiri yang berprasangka buruk terhadap kapabilitas bakat dan kapasitas mereka sendiri. Sebuah pandangan yang diajukan oleh banyak penulis dan pemikir pembenci wanita. Yang ketiga, pria dan wanita sama-sama mampu bernalar dan memperbaiki diri. Meskipun demikian, kapasitas wanita bagi tindakan rasional dan bagi keseluruhan sejati telah dikurangi oleh beragamnya institusi sosial dan tuntutan budaya. Yang keempat, masyarakat dan kaum pria telah membatasi kesempatan yang dimiliki wanita untuk menggunakan kemampuan alaminya bagi kebaikan masyarakat. Yang kelima, kaum wanita berfokus pada penyanjungan dan penyenangan pria yang dapat menjauhkan wanita untuk berkontribusi pada kehidupan moral, budaya, dan politik.
keenam, wanita tidak boleh memiliki status inferior. Dan yang terakhir, wanita terdidik adalah orang-orang yang lebih rasional dan lebih luhur. Lalu ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Teori ekonomi makro adalah teori ekonomi yang membahas masalah-masalah yang menyangkut keseluruhan sistem dan organisasi ekonomi. Dalam ekonomi makro dibahas teori-teori yang bersifat umum dari gejala-gejala ekonomi keseluruhan. Sedangkan teori mikro merupakan suatu teori yang membahas peristiwa atau hubungan kausal dan fungsional antara beberapa peristiwa ekonomi yang bersifat khusus. Di sini ada teori ekonomi klasik dari Adam Smith. Adapun pokok-pokok pikiran dan teorinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pasar bebas. Maksudnya adalah pasar secara otomatis harus bebas dari pemerintah atau meminimalisir campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, keuntungan merangsang bagi investasi. Artinya, semakin besar keuntungan, maka akan semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Yang ketiga, keuntungan cenderung menurun. Artinya, keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antara kapitalis meningkat. Dan yang terakhir adalah keadaan stasioner. Para ahli ekonomi klasik meramalkan akan timbulnya keadaan stasioner pada akhir pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemumpukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Lalu, terdapat juga teori tahapan pertumbuhan ekonomi modernisasi oleh Rostow. Teori ini memakai kajian pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Menurut Rostow, perkembangan ekonomi suatu masyarakat meliputi 5 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap tradisional. Pada tahap ini, masyarakat masih mendominasi pertanian, aktivitas ekonomi, dan kekuatan politik, umumnya masih pada penguasa tanah. Ini tidak berarti bahwa pada masyarakat tersebut tidak ada perubahan ekonomi. Yang kedua adalah tahap prakondisi tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Lalu yang ketiga ada tahap tinggal landas yang merupakan masa awal yang menentukan di dalam suatu kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah tahap kematangan. Pada tahap ini, tahapan ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serangkaian teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Masa ini pun merupakan suatu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Lalu yang terakhir adalah tahap konsumsi masa tinggi atau besar-besaran, yang merupakan suatu masa yang ditandai dengan pencapaian banyak sektor penting dalam perekonomian berubah menuju produksi barang dan jasa konsumsi. Di sini ada 3 kekuatan yang tampak dalam tahap purna dewasa ini, diantaranya 1. Penerapan kebijaksanaan untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. 2. Ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja. Yang ketiga, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, teori dampak balik dan dampak sebar Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal merupakan seorang ahli ekonomi yang berasal dari Swedia dan pejabat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkenal dengan tulisannya Economic Theory and Underdeveloped Region pada tahun 1957 dan ASEAN Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations pada tahun 1968. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat.
Pada negara terbelakang, proses kumulatif dan disirkuler dikenal dengan istilah lingkaran setan kemiskinan berjalan menurun dan karena tidak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Myrdal meyakini bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi, seperti teori perdagangan internasional dan teori ekonomi umum, tidak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Pada tesis Myrdal, ia berpendapat bahwa membangun dari suatu keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ketimpangan regional pada taraf internasional dan nasional. Untuk itu, ia menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dampak balik. Semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat disebabkan oleh dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua, dampak sebar. Mengunjuk pada dampak momentum, pembangunan yang menyebar secara sentrifuga dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara terbelakang. Yang ketiga, ketimpangan regional terjadi karena berakar pada dasar non-ekonomi yang berkaitan dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Gejala ini disebabkan oleh peranan kekuatan pasar bebas yang cenderung memperlebar ketimpangan karena produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, dan perkapalan cenderung mendatangkan keuntungan bagi wilayah maju. Yang keempat, dampak balik dan dampak sebar. Dalam laju perkembangannya, kedua dampak tersebut tak mungkin berjalan seimbang. Di negara miskin, ketimpangan regional makin melebar, sedangkan di negara kaya sebaliknya. Hal itu disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai suatu negara. Biasanya semakin pula dampak sebar yang terjadi. Jika suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, maka pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang berjalan otomatis. Sebaliknya, penyebab utama keterbelakangan terletak pada lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik, sehingga kemiskinan itu disebabkan oleh diri sendiri. Yang kelima, peranan pemerintah. Kebijakan nasional sering memperburuk ketimpangan regional, terutama oleh peranan kekuatan pasar bebas dan kebijaksanaan liberal akibat lemahnya dampak sebar. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan di negara miskin adalah lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter. Oleh karena itu, pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang adil dan egaliter. Yang keenam, ketimpangan internasional. Perdagangan internasional menguntungkan negara kaya dan memperlemah negara terbelakang, sebab negara kaya memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan dampak sebar yang kuat. Dengan mengekspor produk industri negara kaya ke negara terbelakang, maka akan mematikan industri kecil. Ini cenderung mengubah negara terbelakang menjadi produsen barang-barang primer untuk ekspor, sehingga negara terbelakang tidak dapat mengambil untung dari naik turunnya harga barang. Yang ketujuh, perpindahan modal. Modal yang mengalir ke negara terbelakang diarahkan sebagian besar pada produksi barang premier untuk ekspor. Hal ini akan meragukan mereka karena dampak balik yang kuat. Apapun yang diinvestasikan pihak asing akan meningkatkan dampak balik yang bermain serta tidak dapat menjadi pemecahan masalah dalam ketimpangan ini. Selanjutnya, teori nilai surplus Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf Jerman. Di mata ekonom barat, ia merupakan seorang agiator yang telah membangkitkan persatuan di kalangan kaum buruh dan intelektual yang telah merasa dirugikan oleh kapitalisme pasar dan sekaligus sebagai penjerumus ekonomi ke abad ke-8 baru. Kemudian ia menghancurkan ekonomi kapitalisme dan mengoyak-oyak dasar sistem kebebasan natural Adam Smith. Adapun pokok pikiran yang dituangkan Marx dalam teori nilai surplus dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Marx menyebutkan profit dan bunganya itu sebagai nilai surplus. Yang kedua, Marx berkesimpulan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi kerja. Yang ketiga, jika semua nilai adalah produk dan tenaga kerja, maka semua profit yang diterima adalah oleh kapitalis dan pemilik tanah pastilah merupakan nilai surplus yang diambil secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja. Yang keempat, adapun rumus matematis untuk teori nilai surplus dapat dikemukakan bahwa tingkat profit P atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus S dibagi dengan nilai produktif akhir R.
Yang kelima, Marx membagi nilai produksi akhir menjadi dua bentuk kapital, modal, yakni kapital konstan, C, dan kapital variabel, V. Kapital konstan merepresentasikan pabrik dan peralatan. Kapital adalah biaya tenaga kerja. Jadi persamaan untuk tingkat profit menjadi P sama dengan S dalam kurung V dikali C tutup kurung. Selanjutnya, teori monetarisme pasar bebas Friedman. Milton Friedman lahir di Brooklyn pada tahun 1912. Ia merupakan imigran Yahudi dari Eropa Timur yang bekerja serabutan di New York. Pada tahun 1932, Friedman mendapat beasiswa untuk belajar ekonomi di University of Chicago. Pada tahun 1933, Friedman mendapatkan gelar master. Kemudian tahun 1946, Friedman memperoleh gelar PhD dari Columbia dan ia kembali mengajar di University of Chicago, bahkan melanjutkan tradisinya memperkuat versi baru dari teori kuantitas uang Irving Fisher yang diterapkan pada kebijakan moneter. Ia menulis banyak topik yang berkaitan dengan ekonomi moneter dan berpuncak pada riset dan tulisan empirisnya yang paling terkenal, yaitu A Monetary History of the United States pada tahun 1967 sampai 1960 yang dipublikasikan oleh National Bureau of Economic Research dan ditulis bersama Anna. Kemudian, ia pun menulis buku Capitalism and Freedom yang diluncurkan pada ulang tahun ekonomi Friedman dan istrinya. Inti teorinya adalah, yang pertama, metodologi positivisme. Validitas suatu teori tidak tergantung pada unsur generalisasinya maupun kekokohan asumsi-asumsi dasarnya, melainkan semata-mata pada kesesuaian implikasinya secara relatif terhadap implikasi teori-teori lain yang diukur berdasarkan statistik primer. Yang kedua, pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual. Para ekonomi aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi yang perlu, namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas. Yang ketiga, aturan moneter yang ketat lebih disukai untuk pengambilan keputusan yang diskret oleh otoritas pemerintah. Setiap sistem yang memberi banyak kekuasaan dan banyak keleluasan bagi segelintir orang, di mana kekeliruan mereka entah itu disengaja atau tidak dapat menimbulkan efek yang luas, adalah sistem yang buruk. Yang keempat, ia lebih menekankan pada kebijakan moneter. Q, kuantitas uang jauh lebih penting daripada P. Opininya yang segar sangat berbeda dengan opini Fisher dan Simon seperti kilatan tiba-tiba. Baginya, aturan dari sudut pandang kuantitas uang jauh lebih unggul, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, daripada aturan dari sudut pandang stabilisasi harga. Yang kelima, pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat ad hoc hanya akan merusak situasi ekonomi. Dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, ia menekankan pentingnya kesinambungan. Yang keenam, ia menolak standar emas sebagai numeric moneter dengan dua alasan, yaitu biaya resource-nya yang tinggi dan implementasinya yang tidak praktis. Selain itu, produksi emas jarang dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan karena itu bersifat deflasioner. Yang ketujuh, monetarisme jauh lebih baik dari fiskalisme dalam regulasi makroekonomi. Yang kedelapan, kebijakan fiskal diyakini sebagai mengentaskan kemiskinan. Yang kesembilan, imperialisme disipliner yang menonjolkan penerapan analisis ekonomi oleh para ekonom terhadap semua bidang yang biasanya dianggap sebagai disiplin. Kemudian teori psikologi. Teori agresi psikoanalisis Sigmund Freud. Teori ini dimotori oleh Sigmund Freud dalam karyanya Beyond the Pleasure Principle pada tahun 1920. Inti dari teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku agresif manusia pada dasarnya didorong oleh dua kekuatan dasar yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sifat manusia, yakni insting atau naluri kehidupan yang disebut eros dan insting naluri kematian yang disebut thanatos. Yang kedua, eros mendorong orang mencari kesenangan dan kenikmatan untuk memenuhi keinginan, sedangkan thanatos diarahkan pada tindakan-tindakan destruktif diri serta perasaan berdosa atau bersalah. Yang ketiga, karena sifat antagonistiknya, kedua insting itu merupakan sumber konflik intrafisik yang berkelanjutan.
yang hanya dapat diatasi dengan mengalihkan kekuatan dengan orang yang bersangkutan kepada orang lain. Dengan demikian, bertindak agresif terhadap orang lain dianggap merupakan mekanisme untuk melepaskan energi destruktif sebagai cara melindungi stabilitas intrafisik pelaku. Yang keempat, satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan melalui katarsis, pelepasan yang dapat dilakukan melalui humor maupun menyalurkan agresi terhadap yang dapat dilakukan melalui humor maupun menyalurkan agresi terhadap benda tiruan. Selanjutnya, teori disonansi kognitif Festinger. Teori disonansi kognitif dari Festinger dimuat dalam karyanya A Theory of Cognitive Dissonance pada tahun 1957. Disonansi merupakan hubungan dua elemen yang terjadi disertai suatu penyangkalan. Sebagai contoh, jika seseorang dipukul seharusnya ia kesakitan. Tetapi jika ada orang yang dipukul namun tidak kesakitan, maka terjadilah hubungan disonansi. Adapun isi pokok teori disonansi kognitif sebagai berikut. Yang pertama, antara elemen kognitif mungkin terjadi hubungan yang tidak pas yang menimbulkan disonansi. Yang kedua, disonansi kognitif menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut. Yang ketiga, hasil dari desakan terwujud pada perubahan kognisi. Yang keempat, perubahan tingkah laku positif seperti menyeleksi informasi. Selanjutnya, teori kepribadian Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Adapun karya Fromm yang banyak diminati karena wawasannya yang luas. Tidak sekedar psikologi, namun juga sosiologi, filsafat, dan agama sangat diminati oleh masyarakat akademik. Adapun bukunya mencirikan seorang psikoanalisis humanistik dialektis. Secara singkat, teori kepribadian yang digagas oleh Fromm sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan manusia yang semakin luas menempatkan manusia merasa kesepian. Dengan kata lain, kebebasan menjadikan keadaan yang negatif di mana manusia melarikan diri. Yang kedua, manusia selalu berusaha memecahkan kontradiksi-kontradiksi dasar yang ada padanya. Yang ketiga, aspek individu yaitu aspek binatang dan manusia merupakan kondisi dasar eksistensi manusia yang berasumsi bahwa pemahaman tentang psike manusia harus berdasarkan analisis dan kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi eksistensinya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan akan keterhubungan, transendensi, keterberakan, identitas, dan kerangka orientasi. 4. Kepribadian orang akan berkembang menurut kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tertentu. Yang kelima, sebagai manusia tidak lepas dari pasangan tipe karakter nekrophilus dan biophilus. Nekrophilus adalah orang yang tertarik pada kematian, sedangkan biophilus adalah orang yang mencintai kehidupan. Yang keenam, sekarang ini 5 tipe masyarakat sudah demikian mengenjala. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya seperti reseptif, eksploitatif, penimbuhan, pemasaran, dan produktif. Yang ketujuh, ia yakin dengan proposisi-proposisi sebagai berikut. Manusia memiliki kodrat esensial bawaan. Masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kodrat esensial ini. Yang kedelapan, masyarakat yang didambakan adalah sosialisme komunitarian humanistik. Selanjutnya, teori deprivasi relatif Gur. Teori deprivasi relatif ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian Ted Robert Gur yang dituangkan dalam karyanya Why Men Rebel pada tahun 1970. Adapun ringkasan teori sebagai berikut. Yang pertama, dengan mendefinisikan deprivasi relatif sebagai hasil dari proses perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu, maka bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan menciptakan potensi untuk kekerasan politik. 3 kelompok faktor yang memperantai potensi untuk kekerasan politik dan kekerasan aktual, yaitu justifikasi normatif dan untuk kekerasan, justifikasi kemanfaatan untuk kekerasan, keseimbangan antara sumber-sumber daya koersif dan institusional dari pemberontak versus pemerintah atau negara. Selanjutnya yaitu ada teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Howard Gardner yang dilahirkan pada tahun 1943 di Scranton, Pennsylvania. Setelah menyelesaikan PhD-nya, Gardner melanjutkan bekerja untuk Jerome S. Bruner, seorang ahli psikologi pengembangan kognisi
Pada tahun 70-an, Gardner mulai merumuskan teori kognisi yang berlawanan dengan Piaget terkait dengan konsepsinya tentang ilmuwan luar biasa, dan dengan teori psikometris yang berkenaan dengan konsep kecerdasan umum atau general intelligence atau G. Dasar kritisi Gardner terhadap Piaget ialah pengaruh dari Brunner selama Gardner bekerja dengannya. Dengan menggunakan kriteria tersebut, Gardner mengidentifikasi 8 kecerdasan yang relatif otonom, yakni kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, kinestik jasmaniah, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Selanjutnya yaitu teori-teori ilmu politik. Meminjam istilah Miller, teori politik merupakan enterprise dan jika ditelusuri akar-akarnya, memiliki silsilah yang panjang dan istimewa. Teori politik pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Terdapat 3 bentuk penteorian dalam ilmu politik, yakni teori politik empiris, teori politik formal, dan teori politik normatif. Yang pertama yaitu ada teori politik empiris. Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian teoritis ilmu politik. Dua yaitu teori politik formal, merupakan teori politik yang kadang dirasakan untuk mengimbangi dengan teori sosial maupun teori publik. Yang ketiga yaitu ada teori politik normatif, merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan enterprise tradisional, sejauh ini berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik. Selanjutnya yaitu teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli. Teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul The Prince tahun 1513, ia sering dituduh gurunya kejahatan karena nasihatnya yang amoral seandainya bukan immoral. Adapun isi dari teori Machiavelli sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukannya, seseorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti negara. Hanya dia memerlukan marxisme, semangat prajuritan, dan pertimbangan politik. Seorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah. Ini penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut. 1. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti. 2. Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri. 3. Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya dan tulus. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan betapapun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan negara. Selanjutnya itu teori negara berdaulat Jane Budin. Pemikiran politik Budin dibangun di bawah tekanan pengalaman pribadinya. Ia hidup pada masa pertentangan agama yang sudah lama dan mencapai puncak ketika terjadi pembunuhan Saint-Barthélemy tahun 1572 yang mengakibatkan Prancis berada di ambang kehancuran. Inti teorinya adalah sebagai berikut. Watak dan tujuan negara merupakan hal yang penting untuk diketahui sebelum beralih pada cara mencapai tujuan negara. Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Terdapat 4 unsur dalam negara, yaitu tatanan yang benar, keluarga, kekuasaan yang berdaulat, juga tujuan bersama. Keluarga merupakan unit dasar bagi negara, bukan individu. Keluarga yang harmonis citra sejati dari Commonwealth. Ayah yang memiliki kekuasaan pun dalam keluarga, maka dalam penguasa Commonwealth harus memiliki yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya. Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan.
Karya selanjutnya itu ada teori kekuasaan negara terbatas John Locke. Karya utama dari John Locke adalah Two Treatises of Government, sebuah karya yang seringkali disebut sebagai Bible liberalisme modern. Inti ajaran Locke pada akhirnya sebagai berikut. Manusia hidup pada awalnya adalah dalam kondisi alamiah, yaitu kondisi hidup bersama di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas bumi yang menghakimi mereka untuk berada dalam keadaan alamiah. Kedua, setiap orang memiliki kemerdekaan alamiah untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di atas bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia. Yang ketiga, meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan umum. Yang keempat, untuk menanggulangi kelemahan dalam hukum alam, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah. Yang kelima, individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang substansial, tapi hanya hak-hak untuk melaksanakan hukum alam. Yang keenam, hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh komunitas. Yang ketujuh, kontrak adalah perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik. Yang kedelapan, masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu teori pemisahan kekuasaan Baron de Montesquieu, yang karyanya yang terkenal adalah The Esprit des Lois atau Spirit of It Laws, jiwa perundang-undangan, pada tahun 1748. Secara keseluruhan, teori Montesquieu ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan sejarah, geografi, dan iklim di mana orang tinggal. Yang kedua, bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu. Dan tiga, dalam klasifikasi pemerintah terdapat 3 jenis pemerintah, yaitu republik, monarki, dan despotik. Yang keempat, untuk menghindari ketegangan politik dan perang, maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum bangsa yang mengatur antar bangsa atau negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar bangsa atau negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu-individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kelima, negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pemerintah dipisahkan sendiri-sendiri sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat. Selanjutnya ada teori hak pemilihan legal Robert Nozick. Sebagaimana kaum libertarian membela pasar bebas, mereka menentang penggunaan kekuasaan negara bagi kebijaksanaan sosial, termasuk pola-pola perpajakan redistributif dalam menerapkan teori bersama liberal. Seperti yang dikatakan Nozick, individu memiliki hak dan terdapat hal-hal yang tidak seorang pun mau sebuah kelompok pun boleh mencapainya tanpa melanggar hak itu. Secara lebih rinci, menurut Nozick dalam karyanya yang berjudul Anarchy, State and Utopia, terdapat 3 prinsip yang utama dalam entitlement theory, yaitu teori hak pemilihan legal, yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip transfer, principle of transfer, apapun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas. Kedua, prinsip perolehan awal yang adil, principle of just initial acquisition, penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama. Yang ketiga yaitu prinsip pembenaran ketidakadilan, principle of rectification of injustice, bagaimana berhubungan dengan pemilikan stockholding jika hal itu diperoleh oleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.